game 5 ya. Gua rasa dia akan coba review 4 game dia dan saat terbaik kan dipakai lagi. Biasanya. Jadi kalau gua asumsikan mungkin kita akan melihat kembali fighter. Ya carry-nya udah di Kairnya aja. Atau kalau mau Kairinya nggak carry, tapi Skylar aja carry. Dan ini berarti mancing supaya Yasuke tank jangan keluar lagi? Harusnya iya. Harusnya ini dihabisin. Tapi ya. Grok solusi soalnya buat AE kan. Jadi nggak akan lepas. Dari kelas Chico juga lah dari tadi. Pokoknya Grok utama banget nih. Iya, karena Grok itu mahal banget sih dilihat dari match hari ini ya. Terutama buat Onyx sendiri, kayaknya Onyx ini mau adu assassin mungkin. Dia cuman dari kalau fighter nih, fighter buat Tyler itu yang kita lihat sejauh ini yang paling bagus itu ada di Esmeralda sama yang terakhir main ketika lawan Evos pakai Ruby. Mungkin permasalahannya ini Alter Ego tuh bad di 3 awal buat fighter ya. Gue masih nggak kebayang sih Skylar main hero fighter apa lagi selain. Dan ini masih 3 band sama loh Bang. Iya. SV di band. Semuanya di band. PSM-nya juga lagi. Yap. Udah feeling tuh gua. Tipikal Onyx dia review 4 game ya soalnya Om. Yap. Tapi mau lane slot gak nih sekarang? Ini ada sebuah offer ya, penawaran. Lenso. Mau ambil lane slot lagi. Lane slot tadi not bad, bahkan leadingnya jauh. Setuju. Tapi kalau misalkan ada tambahan, gue minta kayak di tiga atas itu ada lapu-lapu. Lampu ya benar tadi. Naikin lapu-lapunya. Setuju karena Esmeralda udah nggak ada. Kan langsung dulu lah ya. Oh Gatot aja ternyata. Iya Alek tadi emang ganggu sih. Yap. Sangat susah untuk bisa di-burst mungkin tadi. Karena ada Cici juga kan, yang bisa dikombinasikan. Makanya mereka cari aman juga ambil Gatot kaca. Karena kalau memang ada lane slot misalnya bakal diadu dengan Hayabusa, bisa dibalik juga. Ya fine maksudnya. Ya, fine. Oh, Ranas ya. Wow. Hero ada nih no. Ranas lepas, oke. Tapi gue lebih suka lihat Hero tuh dengan hero. Sebentar, bisa Arfi loh, kemarin Arfi yang pakai Ranus. Iya benar sih, bisa gold Gold. Iya, orang Gold ketika kemarin berhadapan match up sama Cici Gold ya. Iya. Nah ini akan cukup memusingkan nih, karena datanya sempat ada di Gold. Iya. Jadi fleksibel ya sebenarnya dan Onyx berarti nggak boleh terlalu terburu-buru untuk menyimpulkan. Dan ini jadi pertanyaan juga, berarti gold lane dari Onyx pun akan disimpan di akhir kah nunggu Uranus yang kebuka? Ya bagusnya mending ini ambil lampu dulu. Ambil lampu sih di atas ya. Betul, lampu ada di atas. Hayabusa? Mungkin sama mid lane. Atau Hayabusa mungkin masih oke. Hayabusa? Tapi fleksibel juga. Flex juga. Oke. Flex. Memang fleksibel kalau buat Cici, tapi ketemu Uranus. Misal nih ya. Iya, kalau di XP nih. Iya. Di Gold pun bisa Oh, di ketemu. Gold kan bisa Di ya, Gold pun bisa oke. ketemu nih masalahnya. Oke. Uranusnya akan jauh lebih enak loh pasti. Bener sih. Oke, itu yang nanti kita bakal lihat ya head-to-headnya bakal ke arah mana. Karena sekarang Alter Ego prioritas sekarang Minton juga masih banyak nih kalau misalnya mau ambil yang lagi diunggulkan dari segi mid lane-nya masih banyak banget. Iya Farsha, Kimi. Masih banyak untuk mid lane. Atau jangan-jangan midnya turun ke bawah aja nih. Yap. Geser ya. Karena kali ya. Turun ke bawah midnya. Kalian lane slot nih berarti. Ini beragam sih. Kayak Beragam. Granger bisa jadi target nih. Kalian Granger enak. Dan jangan lupa dong, kalau menurut gua ya di MPL season ini, kalau memang ada Kagura yang muncul dan base Kagura di Indo untuk season ini, Ijume yang Cuma muncul. ya. benar. Bisa combo sama kalian. Ya, ini banyak banget dan mungkin ya dengan dipakainya Kalia juga memaksakan penggunaan fighter di Gold bukan di Botonic. Iya. Dan yang gua lihat kalau lihat dari draftnya Onyx yang seperti ini di 3 hero awal ini, gua merasanya ini Lunox itu salah satu hero yang bagus buat Alter Ego. Iya. Karena minim crowd control juga, terus juga ada Kalea yang buat jadi combo. Ditabrak Haya masih bisa kuning. Betul, Iya, iya. Kalea masih bisa jadi kuning. Ini Lunox bisa jadi opsi yang bagus, begitupun buat buat Onyx juga bisa nge-burst ke arah Uranus. Mau di ban kan tapi sekarang. Karena Lunoxnya akan jauh lebih compact mungkin untuk Alter Ego sekarang. Betul. Ada Kalia, Iya. Bisa make duluan juga kan mereka empat. ya Arif. Wah, tapi kalau Lunox emang serem. Iya. Emang serem kalau dapat Lunox. Gue curiga Granger gak sih? Granger Kalea kayaknya lumayan enak sih. Makanya Haya soalnya kan. Bisa juga. Tapi mungkin untuk Alter Ego kayaknya untuk bot lane-nya akan disimpan di terakhiran karena dia untuk jaga-jaga Cici Gold. Ya. Biasanya dia pakai Uranus di arah Gold juga. Iya. Harusnya si Alter Ego akan simpan MM di last pick off. Kalau kita ikutin data dari mereka ketika match terakhir mereka. Iya. Ambil ke area mid dulu berarti ya.
arah mid dulu, pick pertamanya dari Alter Ego. Dan mereka udah tutup ke arah Porsche, Valentina. Yang lumayan mengeliminasi full untuk mid-nya. Betul. Oke, jelas. Kalau melihat gold yang belum muncul, ini gara-gara flex ya Rabisha ya. Iya, Jadi pusing langsung sekarang. asumsi terus jadi kita. Ya asumsinya bisa negatif langsung. Tapi Lunox oke sih. Atau hero burst yang lain. Ya, aku suka Lunox. Kalau nggak Lunox, Kadita, Kagura. Kagura, Kadita. Oh, tapi ini lurus bisa keluar. Gitu. Ini bebek. Ya, Lunox, Kagura salah satu opsi yang bagus ya. Hero Iya. burst yang Lunox itu betul. dia. Dia Lunox kali ya, Bro. Kali. Hero Lunox sekali ya. Onyx nggak ada CC ya Om ya. Benar, benar. Dan karena Lunox sudah keluar sebagai mid lane, Hah? goldnya bisa fighter, Bisa. attack. Karena carry-nya ada dua kan. Iya, Lunox carry-nya sama ada dua Lancelot. dia. Betul, nge-burst lord cepet, Ya. turtle cepet, betul. Wah, Onyx harus bener-bener make sure dua pick ini bisa ngejawab Lunox dulu deh. Iya. Tapi kece sih. Menurut gua harus ada crown counter Om. Oke, satu Jimmy, Satu lagi penentuan Gold, sisinya. gold. si gold, Lapu. lapu. Ya, Oh, langsung. si gold, Lapu. lapu. Tapi 3 badan berhadapan dengan Lunox. Balik lagi nih. Lunox lagi lawan. Iya. Dengan level 4, kasus goldnya masih tetap akan berhasil. Cici udah pasti gong vengeance. Lapu-lapu kalau memang dia lompat ke Lunox, Lunoxnya bisa flicker aja. Damage-nya akan tetap masuk. Lumayan berat tapi bukan nggak bisa karena targetnya juga nanti susah nih. Ya, sebenarnya ini tergantung dengan snowball siapa yang dapat duluan di awal. Iya sih. Karena sama-sama menggunakan assassin juga. Yes. Plastik. Arlot, hah? Atau butuh satu badan lagi Elis. Obvious mungkin ya. Tapi Arlot kayaknya opsi paling Arlot bagus oke sih. sih. Ya. Arlot ya. Uranusnya di gold Di gitu arah kan. gold betul. Bisa match up sama Cici juga berarti. Arlot. Carlot, yes. Crowd control itu yang dicari tadi. Buset, Sama berhasil. umpan juga. Ini aku suka banget Alter Ego punya draft. Ya sama Om. Sebetulnya ya. Ya. Go. Rigo Kalian, go. Hah? Kita lihat. Dari link. Gua, oh nih. Oke, kalau gitu kita akan melihat ya satu tiket pertama menuju ke M7 akan jatuh ke tangan siapa yang pasti akan ditemani oleh Casus kita Popular dan Owl. Let's go. Let's go. Satu game terakhir. Satu tim yang akan menuju ke Grand Final akan menuju juga ke M7. Yap. Terlihat ya Sonic di sudut sana berdoa. Ultra Champ di sudut sebelah sini berdoa. Penonton yang lain deg-degan semuanya. Sama kita juga. Sama ya. Sama. Oke. Oke. One round for one ticket. Road to M7. Jadi sekali lagi final Apor Bracket mana suaranya? Wah, ini sampai row belakang full, Pak. Gila. Iya, ini menjadi pertarungan terakhir di series ini dan membuktikan siapa yang lebih layak untuk bisa menjadi grand finalist pertama kita di Yep. MPL Indonesia season 16. Tapi melihat bagaimana kali ini Arfi. Buset. Oke, Arfi. Kali ini masih mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya. Skylar dipaksa untuk mundur sedikit dan Arfi memiliki regen SP yang sangat baik. Ya, dan penggeseran Uranus ke arah Gold ini menjadi sebuah jawaban yang cukup tepat ya untuk bisa Yep. menghadapi sosok Cici juga yang lumayan superior di patch yang sekarang. Tapi tabrakan kembali terjadi dan ini akan menjadi endless battle. Endless battle aja udah terus-terusan, tapi di arah mid sudah kita lihat bagaimana Kiboy sedikit terkikis dari segi HP-nya. Dan Alter Ego kali ini membawakan combo Kalea Lunox. Dan pick off seperti apa lagi yang nantinya akan bisa diperlihatkan. Yap. Akankah kombinasi berhasil dilakukan apa? Cici Gatot ya. Iya. Oke. Malah nantinya ada kombinasi yang lain. Wait, apa yang terjadi? Sekarang Nino Oh. berusaha untuk bisa kabur, ada flicker yang udah dikeluarkan. Nino masih berusaha untuk bisa kabur dari atas, tapi masih ada 3 player di area belakang. Yap, Perusahaan Sans. kali tercipta, namun Sans, Wow. Herabit, Sans menjadi korban. Hijume flicker ofensif untuk memberikan satu hit terakhir. Menukarkan nyawa tapi tabrakan kembali terjadi. Oke, Alek masih level 3, Shadow Kill dikeluarkan, bisakah? Alek bertahan tidak? 2 point kill. Yap, apa itu game kelima yang biasanya main hati-hati? 3, semuanya tabrak.
dan semuanya melakukan untuk bisa melakukan pertukaran yang baik. Kali ini Turtle cukup free. Akankah ada upaya pencurian? Tapi sepertinya tidak karena Yazuke lebih berfokus untuk mengambil ke arah pattern jungle-nya terlebih dahulu. Yep. Sekarang Arfi sudah level 4. Yep. Oke. Emang tarik ulur lagi nih orang. Waduh, sakit selawat. juga Yazuke. Wait, Idol strike mundur kembali. Ya, belum ada Tsunami Slam juga yang di combo ya. Gak ada flicker juga dari Alec-nya. Hanya memberikan ancang-ancang tembakan peringatan pastinya untuk Onyx bisa mundur terlebih dahulu. Sengit memang di 3 menit pertama ini belum ada pergerakan lagi yang coba untuk dilakukan satu sama lain. Dan ini Alec-nya udah nempel sama Hijume nih, udah sama-sama level 4. Tsunami Slam ke Scout nantinya akan menjadi sebuah kombinasi yang cukup mengerikan. Yep. Cara itu ada 3, 4 bahkan. Ada sebuah pergerakan. Dan namun di tempat berbeda Alex. Hilang 2 poin dead yang harus ditelan oleh Alex. Tapi fun fact-nya tadi, ini adalah kemungkinan ketiga kalinya untuk Lunax Hijume yang masih 0% rate-nya. Yeah. Ini akan menjadi sebuah pembuktian ya. Apakah masih akan menjadi rapor merah? Ataukah justru ini akan menjadi sebuah angin segar? Sebuah harapan untuk Alter Ego bisa menuju ke Grand Final. Tapi Onyx mereka juga tidak akan ngasih kendor. Mereka masih coba untuk memaintain apa yang sudah mereka pegang untuk di early game ini. 500 gold belum menjadi sebuah jaminan bagaimana menguasai game, tapi tabrakan terjadi. Yap, itu dia ada satu bantingan tadi. Purify. Tapi dengan Purify dimiliki oleh Suns masih aman. Yap. Tapi Alec-nya juga nggak commit flicker ya. Jadi target ke arah Suns, Purify yang trigger, masih cukup menjadi trigger yang worth juga. Sementara kali ini Skylar, karena dia fokus di lane ya, jadi udah langsung aja build ke arah War X tanpa membuat ke arah sepatu sama sekali. Sementara dari Nino, dengan satu buah Fury Hammer tapi tabrakan Hijume. Oke, Hijume bisa kan dia bertanda tidak tepat untuk bisa berubah. Pemberian nomor dan namun sekarang terus terlihat balik lagi Phantom Execution masih aman. Masih aman. Tapi itu dia ya, upaya penculikan ke arah Hijume nggak sempat nge-react dengan flicker dan berian soft corner. Sehingga kali ini membuat dari Alter Ego yang kekurangan dari segi jumlah. Ini membuat dari Turtle-nya akan kembali lagi diamankan oleh Onyx secara mudah. Yep. Satu Turtle lagi, sudah 2 in total. Menjadi keunggulan untuk Onyx. Oke, 1500 masih di-maintain terus-menerus Onyx. Mereka masih mencoba untuk kembali mendapatkan targeting siapapun yang ada di depan. Karena kalau kita bicara tentang adanya Alex, secara durability, seorang Kalea ini nggak terlalu tinggi. Jadi ya udah nggak segan-segan aja dimakan dan full plating. Untuk Kairi di arah top, snowball dari Hayabusanya udah kerasa. Dengan modal 3 poin kill yang dia miliki dan bahkan Luffy melanjutkan perjuangannya untuk bisa mendapatkan turret. Tanpa adanya trade yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Oke, Nino sudah join ke area mid. Lapu-lapu sendirian di bagian atas. Mulai bergerak menuju ke area yang orange buff. Orange buff ya, makanan terlebih dahulu. Dipancing lagi, diintip lagi. Tapi udah langsung ada sang pemiliknya. Terusir sudah Lutfi, hanya sedikit mengganggu. Tapi Alec kah yang ditarget? Ya, dan sekarang Alec, akankah dia mau mengeluarkan ke arah Tsunami Slam-nya namun pada berbeda. Brilliant of Order berhasil menyelamatkan pergerakan Hijume. Yap, dengan sebuah traction pulse yang dihindari ya. Buat dari Brilliant of Order tepat, tapi lihat bagaimana Yazuke mencari anak tangga dengan puncture yang dia miliki. Ya. Tapi belum ada target yang optimal. Oke, bomb. Gagal diambil seperti oleh Yazuke, namun sekarang coba dari bagian belakang Arvinya membuat sebuah barikan, membuat sebuah pagar. Adanya celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain dari Alter Ego, namun untuk sekarang ada satu final slash, langsung dikeluarkan. Dua orang terjebak di bagian belakang, tapi Sancha pun langsung lejam ketiga sementara. Ada Hijume di bagian depan, tidak ada backup damage lagi. Lutfi yang menghilang, Shadow Kill langsung dikeluarkan, tapi pergerakan dari Abusa sangat-sangat kencang, sangat-sangat cepat. Sementara Thundernya begitu menyakitkan, Keyboy masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, tapi masih dihajar habis habisan. Keyboy down. Dan ini dia momentum yang perlahan dipegang oleh Alter Ego. Dimulai dengan adanya final slash Nino. Connect ke arah 2 dan flicker Hijume yang langsung ngejar ke arah Suns. Membuat dari Onyx mereka harus terkejar perlahan dan harusnya ini nggak akan ngebuat ada perfect turtle. Yep. Diamankan oleh Onyx. Nafas lagi, titik balik lagi kah untuk Alter Ego? Karena Onyx selalu mereka pegang early game-nya. Tapi tiba-tiba ada momen demi momen yang diambil oleh Alter Ego. Yep. Tadi itu bagus banget loh, final slash terus di RV-nya ke belakang langsung ul. Yap,
barang dengan Konsil? Hijime. Ada satu bantingan yang dilakukan. Bisakah dirinya bertahan? Tapi sekarang Lutfi-nya lompat ke arah yang berbeda. Lutfi-nya masih berusaha bisa menyelamatkan diri. Ada satu wave minion menambahkan lagi Legend yang dia miliki. Tapi masih ada Brian Vodang. Tidak akan bertahan lama. Tidak bertahan tapi Nino. Shadow kill masih bisa selamat. Nino selamat. Dia vengeance ya. Ngejar ke arah Orange Buff untuk bisa melepaskan diri dari shadow kill yang dibuka. Tapi dengan adanya tersekan dari Sans, dia berhasil untuk menghancurkan satu buah outer middle turret dengan cukup baik. Pertukaran lagi-lagi yang coba untuk dimaksimalkan oleh Onyx membuat akhirnya Alter Ego apa yang mereka dapatkan tadi dengan poin-poin kill ini nggak ngebuat mereka jadi lebih jauh untuk mengejar. Yep. Karena selalu ada pertukaran itu yang dilakukan. Itu dia. Yep. Jadi sebuah nilai yang begitu baik yang udah dilakukan oleh pemain dari Onyx ya. Ya, tapi biasanya Vibes Game 5 tuh kan mainnya hati-hati banget. Mainnya pelan banget. Ini enggak loh. Dari Masih. awal udah tabrak-tabrak aja. Tabrak terus. Ya, karena memang harus gitu sih, ngeredam agresivitas dari Alter Ego terutama ya yang kita kenal juga. Sementara kali ini dari bottom lane-nya masih coba untuk dikontrol dengan begitu baik oleh RV-nya. 2300. Ngebuat Onyx mereka juga dalam keadaan yang sebenarnya secara unggul ya untuk atributnya. Cuman belum ada gerakan lagi yang ingin dilakukan, inisiasi masih belum terlihat. Bottom lane-nya udah mulai dorong dan after turretnya harusnya hancur atas dorongan dari Ya, berhasil tadi menghancurkan auto dari bagian bawah, tapi di atas masih berdiri kokoh. Terlihat Skylar sudah mulai membayar. iya, Skylar ya dengan Cici gold lane. Ya, biasanya kita ngelihat Skylar lebih tipikal yang sangat-sangat memberikan damage ya menggunakan marksman. Dan kali ini harus berhadapan dengan adanya Uranus juga nih. Semakin dipukul semakin happy ini dari Uranus dan Lord. Sekarang sudah muncul. Alter Ego, mereka walaupun memang keadaannya sekarang tertinggal dari segi gold ya. Tapi vision mereka juga nggak terlalu terbatas. Mereka punya RV yang dikirimkan untuk menjadi garda terdepan untuk mencari informasi dan memakan banyak banget dari segi resource. Yap. Sementara RP menjadi orang terdepan, Nino secara posisi, Hijime sudah melakukan wujudnya juga, Kiboy standby dan beberapa player dari Onyx pun sudah mulai mendekat. Oke. Ini broken wall soalnya ya. Tariknya juga bisa jadi ke kiri, ke kanan. Ini yang tricky dari map broken wall yang coba untuk dimaksimalkan juga oleh Alter Ego untuk sekarang. Tapi ternyata Arvi loh yang megang duluan ke area dari Lordnya. Yep. Ngebuat dari Onyx. Akan ada inisiasi balasan karena traction pulse terlihat. Yap, udah mulai ada pergerakan cukup cepat tadi ya. Aha. Para Skylar pun sudah akan join ke dalam pertempuran. Oke. Udah 5 versus 5 harusnya di dalam waktu yang berdekatan juga. Kecuali Yazuki yang masih on the way untuk bisa mensecure terlebih dahulu ke arah orange buff-nya. Nah ini momen-momen tarik ulurnya akan seperti siapa dan siapa yang akan lebih sabar dan siapa yang akan lebih komit dengan adanya komunikasi yang mereka lakukan. Yap, sementara itu untuk kali ini Arpi masih berhasil ada final slash dikeluarkan, belum ada satu backupan damage tadi. Yap. Tapi setidaknya bisa memberikan backup terhadap Arpi. Tapi ini bahaya loh, Nino tadi langsung final slash-nya connect ke Sans. Tapi Sans cukup tenang, gak terlalu terburu-buru untuk men-trigger ke arah satu buah Purify-nya juga. Kelihatan harusnya dari Yazuki ada di top, bakal di-commit Lord-nya. Oke, mulai bergerak seperti Yazuki menuju ke arah dari Lord. Sementara itu sekarang, Alek mulai mendekat. Siapa lagi yang mendapatkan sabun? Gatot Kaca Kiboy. Namun Nino terjebak sendiri di bagian terdepan. Ada berada untuk dikeluarkan begitu saja. Apa lomba dia tadi langsung memberikan sebuah hal yang begitu baik untuk rekan-rekan yang ada di Onyx. Artinya down. Sementara ini ada 3 player lejap. 3 player menghilang, plus Lord-nya didapetin sama Kiboy. Sebuah shadow retribution yang mungkin dia bawa ya di situ untuk bisa mendapatkan basketnya juga. Buat gold yang sedang dipimpin oleh Onyx semakin tinggi lagi dan belum ada targeting ataupun momentum pick off yang dimaksimalkan oleh Alter Ego dan Yazuki. Hati-hati. Nancep banget itu tadi loh. Diem banget ya di situ. Yap, Alter Ego. Mereka masih coba untuk bertahan. Karena hanya dengan bertahan mereka masih punya harapan. Yap. Namun apakah harapan itu akan menjadi sebuah kenyataan yang mereka impikan? Karena sekarang Nino pun menghilang. Tepat di dalam ada defense yang dimiliki oleh Alter Ego. Ada Alek bagian belakang mencoba untuk bisa menculik arah satu player, tapi sekarang Lordnya udah mulai masuk ke dalam area defensif. Mereka berusaha untuk bisa mempertahankan. Alek udah ngomongan lagi. Alek malah sempat hilang. Sementara Arfi mati-matian mempertahankan base terakhirnya. Yap, dan ini adalah tipikal Onyx. Di bawah game terakhir, mereka akan jauh lebih menggigit. Oke, Arfi yang berdebak satu bodoh. Tadi mereka